Ciao cuan. Gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik aja ya. Alhamdulillah di sini baik-baik aja. Oh ya, kemarin aku janji mau bahas peer-to-peer lending. Tapi mohon maaf sekali, aku skip sekali lagi di video kali ini. Jadi peer-to-peer lending next video ya. Jadi hari ini di video ini aku mau share real case. Jadi ini beneran klien saya, dia ingin melakukan perencanaan keuangannya. Jadi ini nanti akan saya bedah di sini. Tentunya saya nanti tidak menyebutkan namanya ya, soalnya ini rahasia. Untuk nama dan identitas adalah rahasia. Jadi ini hanya buat belajar teman-teman aja. Buku perencanaan keuangan itu seperti apa, seperti itu. Sebelumnya disclaimer dulu ya, bahwa apa yang saya sampaikan ini itu sifatnya by case, bukan universal. Jadi mungkin ini nanti cocok dan bisa diterapkan oleh klien saya dan belum tentu cocok buat kalian. Karena setiap orang tuh memiliki kondisi keuangan yang berbeda, tujuan keuangan yang berbeda, target jangka waktu yang berbeda, dan juga profil risiko yang berbeda. Oke, langsung saja. Tapi mohon maaf ya teman, ini aku baca, soalnya ini real case, jadi aku nggak mau ada yang salah. Jadi aku baca. Oke, jadi klien saya ini namanya anggap aja X gitu ya. Kemudian usianya masih 24 tahun. Dia domisili di Yogyakarta, pendapatannya 13 juta per bulan. Oh, keren ya, di usia 24 tahun udah punya pendapatan 13 juta per bulan. Oke, lanjut untuk risk tolerance atau profil resikonya. Jadi setelah bukan beliau ya teman ya. Jadi setelah dia ngisi kuesioner, nah disimpulkan bahwa dia memiliki profil resiko moderat. Jadi profil resiko moderat itu sedang ya. Lanjut ke financial goal. Jadi dalam beberapa waktu ke depan si klien ini memiliki tujuan keuangan yang ingin dicapai. Yang pertama, ingin menikah. Dia menargetkan biaya pernikahannya itu 150 juta dan ingin dicapai dalam waktu 1 tahun. Yang kedua, ingin membeli sebuah rumah. Nah, dia menargetkan 2 tahun lagi ingin membeli sebuah rumah seharga 500 juta. Lanjut, yang ketiga, dana pensiun. Dia ingin pensiun dini di usia 45 tahun. Usia harapan hidupnya 80 tahun dan jangka waktu pensiunnya 35 tahun. Jadi dia ingin di usia 45 tahun dia udah megang dana pensiun dia yang cukup menghidupi dia sampai umur 80 tahun. Keren ya. Lanjut, yang keempat ada dana pendidikan anak. Jadi beliau masih single statusnya, tapi beliau udah sadar harus menyisihkan dari sekarang, menyiapkan dari sekarang biaya pendidikan anak dari TK, SD, SMP, SMA sampai S1. Lanjut, oke. Jadi dari data yang diberikan ke saya, kemudian saya lakukan financial check up. Nah, financial check up itu apa aja sih? Financial check up itu yang pertama ada rasio likuiditas. Jadi rasio ini menunjukkan berapa lama seorang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa mendapatkan penghasilan rutin. Nah, itu idealnya 6-12 kali pengeluaran kalian per bulan. Nah, 6 itu untuk yang single dan 12 kali untuk yang sudah berkeluarga. Oke. Yang kedua, rasio hutang terhadap aset. Oh ya, yang rasio likuiditas tadi dia udah punya itu ya, dana darurat sebesar 25 juta. Jadi untuk rasio likuiditas dia masih kurang 5 juta lagi. Oh iya, tadi aku belum bahas current situation ya. Oke. Jadi kayak meloncat gitu langsung ke financial check up. Oke, aku jelasin dulu ya. Jadi berdasarkan pertemuan dan chit-chat, aku berhasil mengumpulkan informasi dan membuat sebuah neraca dan cash flow-nya klien aku ini. Aku nggak mau bahas satu-satu di sini, ini banyak banget. Jadi intinya aja
dia punya kekayaan bersih 75 juta. Dia udah menyiapkan dana darurat 25 juta, dana pensiun 25 juta, kemudian dana pendidikan anak 15 juta, dan dana khususnya 10 juta. Oke, jadi dia total kekayaan bersihnya 75 juta. Oke, untuk rasio likuiditas seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dia udah punya 25 juta dan rasionya masih 5, masih kurang 1 lagi. Jadi it's okay, tinggal di sisihkan nanti per bulannya. Yang kedua ada rasio hutang terhadap aset. Jadi rasio ini menunjukkan kemampuan seseorang dalam membayar hutang-hutangnya. Karena dia tidak punya hutang berarti rapatnya hijau. Oke, baik. Yang ketiga, rasio perbandingan nilai bersih aset investasi terhadap kekayaan bersih. Jadi sebenarnya dia udah ada ya investasi tadi, aset investasi, tapi gimana ya, jadi kekayaan bersih 75 juta tadi sama si klien saya ini cuma disimpan dalam bentuk rekening bank gitu, artinya nanti akan tergerogoti oleh admin gitu. Jadi untuk rasio perbandingan nilai aset bersih investasi terhadap kekayaan bersih saya anggap merah ya. Kemudian untuk rasio konsumsi, jadi dia biaya konsumsinya 5 juta per bulan dan pendapatannya 13 juta, berarti dia rasionya 38,5. Oke, masih di bawah 40%, jadi masih oke. Tapi sebenarnya di Jogja itu 5 juta itu udah gede banget ya, sebenarnya masih bisa dipres sih kalau menurut saya, tapi selama rasionya masih di bawah 40% oke. Kemudian rasio tabungan, jadi dia nabung 1 juta per bulan. Untuk rasio tabungannya masih 7,7%. Rasio tabungan itu minimal 10% dari pendapatan kita guys, jadi masih merah ya rapatnya. Yang keenam ada rasio cicilan, karena dia nggak punya hutang jadi it's okay, baik-baik aja ya. Yang ketujuh rasio asuransi. Nah, rasio asuransi ini idealnya 10% dari pendapatan. Jadi dia sudah memiliki investasi, dana pendidikan anak 15 juta, dana darurat 25 juta, dana khusus 10 juta. Namun penempatan investasi belum tepat karena semua dana tersimpan dalam bentuk rekening pribadi. Kemudian life insurance planning, belum memiliki perencanaan asuransi jiwa dan sakit kritis. Kemudian untuk health insurance planning, belum memiliki cover rumah sakit. Untuk retirement planning atau dana pensiun sudah memiliki perencanaan untuk kehidupan pensiun. Dana yang tersimpan saat ini 25 juta, namun belum menghitung secara detail jumlah kebutuhan yang diperlukan berapa. Jadi dia ngumpulin aja nih, saving terus nih, tapi dia nggak tahu berapa sih jumlah yang dibutuhkan, belum hitung gitu. Nah ini banyak banget loh guys terjadi pada masyarakat kita. Dia udah sadar nabung tapi dia nggak tahu jumlah yang dibutuhkan itu berapa gitu. Terus estate planning, belum memiliki perencanaan waris. Tax planning, belum memiliki perencanaan untuk pajak. Oke, langsung masuk ke saran dan rekomendasi. Yang pertama aku mau bahas emergency fund atau dana darurat. Jadi dana darurat saat ini yang sudah terkumpul itu 25 juta, targetnya 30 juta karena 6 kali 5 juta ya. Kemudian alokasi per bulan. Jadi untuk membuat saran dan rekomendasi ini dihitung secara keseluruhan dulu, baru nanti ketemu nih ini harus nyisin berapa ya. Jadi untuk penghitungannya saya skip ya teman-teman, soalnya bakalan panjang banget. Nah, dia harus mengalokasikan 557.000 per bulan. Dan diletakkan di mana? Diletakkan di logam mulia. Jadi rekomendasi saya untuk dana darurat ditaruh di logam mulia. Oke. Kemudian lanjut ke investment planning. Yang pertama ada education planning atau perencanaan pendidikan. Jadi usia anak saat ini masih 0 karena anaknya memang belum ada, dia masih single, tapi dia udah sadar untuk menyiapkan dana pendidikan anak mulai dari
saat ini. Jenjang pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA sampai S1 untuk satu anak untuk biaya saat ini ya guys itu 150 juta gitu. Untuk kenaikan biaya pendidikan 10%. Terus dia karena ini jangka waktunya panjang, jadi dia menginginkan return atau keuntungan 15% per tahun. Untuk future value dari biaya saat ini, jadi biaya yang akan datang itu totalnya jadi 451.700.000 rupiah. Oke, untuk alokasi dana per bulan, jadi ini balik lagi setelah melakukan perhitungan ya, muncul angka 940.000 per bulan. Jadi dia harus menyisihkan uangnya 940.000 per bulan. Itu nanti berjangka ya guys. Jadi misalnya TK jangka waktunya masih 5 tahun lagi nih, jadi dia harus menyisihkan 181.000 per bulan, kemudian selama 5 tahun. Kemudian SD dia harus menyisihkan 260.000 per bulan selama 6 tahun. SMP, untuk anaknya SMP nanti dia harus menyisihkan 110.000 per bulan selama 12 tahun. Untuk SMA dia harus menyisihkan 124.000 per bulan selama 15 tahun. Nah, untuk S1 dia harus menyisihkan 254.000 selama 18 tahun, dan di total menjadi 932.000 gitu guys. Dan ini nanti jumlahnya akan berkurang ketika tujuan-tujuan keuangannya udah mulai tercapai. Misalnya anaknya udah TK, berarti dia udah dikurangin nih, dikurangin 181.000. Ketika anaknya udah SD dikurangin lagi 260.000 kayak gitu. Dan diletakkan di instrumen investasi mana yang returnnya 15%, ada nih di reksadana campuran. Untuk manajer investasinya nanti kalian bisa cari-cari sendiri. Oke, lanjut house planning atau perencanaan pembelian rumah. Untuk tadi harga rumah yang diinginkan itu 500 juta. Nah, tentunya dengan melihat kondisi dan jangka waktunya, saya menyarankan untuk DP 15% dulu sebesar 75 juta. Kemudian alokasi dana per bulannya 3,4 juta. Return yang diharapkan 5%. Kenapa saya mengharapkan returnnya 5%? Karena jangka waktunya pendek, 2 tahun. Jadi aku pengennya dia safety gitu loh uangnya tuh. Jadi aku merekomendasikan dia untuk penempatannya di reksadana pasar uang. Jadi rencana untuk melakukan KPR dengan DP 75 juta itu dengan alokasi dana per bulannya 3,5 juta, maka dalam waktu 2 tahun akan terkumpul 85 juta. Sisa DP sebesar 10 juta 680.000 itu bisa digunakan untuk mengisi rumah tersebut, untuk beli perabotan kayak gitu. Nah, diharapkan untuk memilih rumah yang memiliki cicilan KPR maksimalnya 4,2 juta. Jadi dihitungkan sedetail itu guys. Jadi untuk klien saya ini, saya merekomendasikan untuk DP rumah 15% senilai 75 juta. Terus cari developer nih yang bisa ngasih cicilannya itu maksimal 4,2 juta gitu. Kemudian di wedding planning, jadi biaya yang diinginkan klien saya itu 150 juta. Tapi melihat kondisi keuangan saat ini dan jangka waktu yang pendek, maka direkomendasikan untuk menekan biaya pernikahan menjadi 100 juta. Saya rasa di Jogja sih cukup sih ya 100 juta. Nah, sumber dana pernikahan diperoleh dari dana darurat, itu silahkan dipakai dulu yang terkumpul 25 juta. Kemudian dana khususnya silahkan dipakai dulu 10 juta, dana pendidikan anak 15 juta, dan menyisihkan 4,2 juta per bulan dari pendapatan. Atau kalau nggak mau pakai itu, boleh mencari income tambahan sebesar 50 juta selama setahun gitu. Jadi kekayaan bersih tadi silahkan dipakai dulu. Nanti untuk dana-dana pensiun, dana pendidikan, dana yang lain-lain kan sudah direncanakan dari sini gitu. Jadi yang itu dipakai nikah dulu, gak apa-apa. Kemudian
life insurance planning. Jadi asuransi itu penting ya guys, buat dia yang masih single atau yang sudah berkeluarga, tentunya sesuai kebutuhan. Kalau yang aku rekomendasikan ini proteksi income. Jadi sebenarnya proteksi income itu cocok buat teman-teman yang dia adalah tulang punggung keluarga. Kalau dia udah berkeluarga, berarti dia yang pencari nafkahnya gitu loh. Kemudian untuk dia yang masih single tapi dia tulang punggung keluarga, ya dia sebenarnya wajib sih didaftarkan asuransi proteksi income kayak gitu. Soalnya buat jaga-jaga guys, kalau terjadi apa-apa sama si pencari nafkah ini, gimana nasib keluarganya, seperti itu. Oke, idealnya itu mampu memenuhi kebutuhan selama 5 tahun. Jadi kalau si pencari nafkah ini meninggal, keluarganya yang ditinggalkan tuh mampu bertahan hidup selama 5 tahun gitu. Jadi untuk klien saya ini dia kebutuhan UP atau uang pertanggungannya tuh 540 juta. Untuk 540 juta ini preminya per bulan hanya 742.000. Itu jangka waktunya 8 tahun. Jadi kalau si klien saya ini terjadi resiko selama 8 tahun, maka UP-nya akan turun nih 540 juta. Tapi kalau ternyata tidak terjadi resiko selama 8 tahun, UP-nya bisa kamu klaim. Sebesar berapa? Sebesar 108%. Jadi ada keuntungan 8%. Jadi kayak nabung. Kalau terjadi apa-apa UP-nya turun, kalau tidak terjadi apa-apa tabunganmu kamu ambil gitu. Kalau preminya 742.000 berarti 108%-nya adalah 76.900.000 gitu. Oke, untuk health insurance atau asuransi kesehatan, menurut saya sih BPJS cukup sih untuk klien saya ini ya. Untuk preminya silahkan ambil yang 100.000. Oke, lanjut di retirement planning atau perencanaan dana pensiun. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, klien saya ini ingin pensiun di usia 45 tahun. Untuk usia harapan hidupnya 80 tahun. Jangka waktu masa pensiun 35 tahun. Harapan biaya hidupnya 5 juta per bulan. Nah, inflasinya saya asumsikan 4% per tahun ya guys. Kemudian untuk future value-nya, jadi kebutuhan dia pensiun itu sebesar 4,7 miliar ya guys ya. Jadi saat dia usia 45 tahun, dia harus udah megang nih uang 4,7 miliar untuk memenuhi kebutuhan dia selama 35 tahun, dari 45 sampai ke 80 tahun gitu guys. Dan biaya hidup saat pensiun itu 11 juta per bulan, dan itu setara dengan 5 juta saat ini. Terus alokasinya per bulan itu 2,8 juta. Jadi dia harus menyisihkan uangnya untuk kebutuhan dana pensiunnya sebesar 2,8 juta per bulan. Dengan return yang diharapkan itu 15% per tahun. Jadi dia harus investasi di instrumen investasi yang memiliki return 15% tahun. Untuk rekomendasi saya ini di reksadana campuran. Jadi diversifikasi ya guys, ada yang di logam mulia, ada yang di reksadana tetap, ada yang di reksadana pasar uang, dan ada yang di reksadana campuran. Itu sesuai kebutuhan begitu. Terus ada estate planning, perencanaan waris belum direncanakan karena masih single. Oke, dia masih belum merencanakan itu sih. Masih belum pengen gitu. Kemudian tax planning, pajak belum direncanakan, namun karena
beliau seorang pengusaha, maka wajib merencanakan pajak. Oleh karena itu, rekomendasi dari saya silahkan gunakan jasa tax consultant aja ya. Itu lebih berkompeten gitu loh untuk tax planningnya. Oke, lanjut ke target dan review. Oke, saya skip aja target dan review. Langsung ke action planning. Oke, nanti action planningnya itu saya taruh di sini ya. Saya taruh di sini. Ini rangkuman dari semuanya. Jadi sebenarnya tuh banyak banget, ada 25 halaman. Ini udah saya skip banyak tadi. Nanti action planningnya saya taruh di sini, silahkan dibaca sendiri, silahkan dipahami, semoga membantu. Kalau ternyata masih belum paham, boleh chat, boleh komen, boleh chat di komen YouTube atau di DM di IG saya nih, di sini IG saya, boleh di follow juga. Kemudian manfaat sebelum menggunakan jasa financial planner dan sesudah menggunakan jasa financial planner nanti juga akan saya tampilkan di sini, silahkan dipahami. Oke, segitu aja yang bisa saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat dan mulai ada pandangan nih teman-teman, harus perencanaannya gimana gitu. Jadi ada sih banyak malahan itu orang-orang yang sebenarnya dia udah sadar investasi, udah sadar dia harus menyisihkan uang, tapi dia belum menghitung kebutuhannya berapa gitu. Dan gini, ini ada klien saya nih, beliau PNS, dia udah punya dana pensiun dari, kalau PNS tuh udah dikasih dana pensiun ya, tapi dia itu biaya hidupnya itu yang sekarang sama setelah pensiun tentunya akan berbeda. Jadi pendapatan dia saat ini waktu masih aktif bekerja sama setelah pensiun itu berbeda. Yang biasa hidupnya misalnya per bulannya 5 juta, tiba-tiba setelah pensiun 2 juta, itu juga ada yang masih ngeluh loh guys. Artinya kebutuhan dana pensiun itu emang harus sesuai dengan gaya hidup kalian gitu. Jadi untuk teman-teman yang sudah dapat dana pensiun dari entah dari perusahaan, entah dari pemerintah, itu kalian bisa hitung juga, ini cukup nggak ya buat besok ketika saya pensiun. Ini saya bisa nggak ya nekan biaya hidup saya ketika hari ini biaya hidup saya 5 juta, terus ketika setelah pensiun 2 juta per bulan, itu saya tertekan nggak ya? Nah, gitu. Oh ya, untuk yang rumah ya, oke, aku mau ngejelasin sedikit sih. Jadi kemarin tuh ada yang tanya terkait dengan rumah, Kak, kalau rumah itu baiknya beli cash atau KPR ya Kak? Jadi kondisional sih, tergantung dengan kondisi keuangan kalian. Kalau kalian saat ini udah punya uangnya, ya kalian boleh beli cash, boleh beli langsung lunas gitu. Tapi kalau kalian belum punya uangnya, baru mau merencanakan, kalau menurut saya sih di KPR dulu aja. Soalnya kalau KPR itu bisa mengikat harga gitu loh. Nah ini ceritanya kayak gini, ada orang tuanya teman saya di tahun 2006 ya, dia KPR. Pada saat itu harganya sekitar 50 sampai 70 juta ya rumahnya. Nah beliau beli yang harga 70 juta selama 15 tahun. Dia KPR selama 15 tahun. Nah pada 2006 cicilannya itu adalah 200 ribuan. Pada waktu itu 200 ribu itu uang yang besar. Tapi di tahun 2010, 2011 dan sampai saat ini, berapa sih 200 ribu tuh gitu kan? Ya nggak sih? Seberapa sih uang 200 ribu tuh kayak gitu? Artinya dia udah ngikat harga gitu.
dan harga rumahnya yang beliau beli tuh meningkat, saat ini udah seharga 400 jutaan dan dia nyicilnya cuma 200.000. Nah, itu keuntungannya KPR seperti itu. Tapi kalau kalian emang udah punya uangnya cash dan cukup, ya lunas aja, nggak apa-apa gitu. Tentunya sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi keuangan kalian. Jadi balik lagi sih, bukan yang lebih baik yang mana, tapi yang cocok buat kalian yang mana, cocok sesuai kondisi kalian yang mana, yang cash langsung lunas atau yang KPR kayak gitu. Tapi kalau untuk barang-barang yang terdepresiasi seperti mobil, motor kayak gitu, kalau bisa jangan kredit ya guys, karena itu nanti nilainya tuh akan turun terus. Jadi kalian rugi kalau kredit. Kalau ke rumah itu kalian masih tetap untung karena kenaikan harga rumahnya itu lebih besar dari bunga KPR kalian. Jadi kalian masih tetap untung. Gitu guys. Oke? Mungkin segini dulu ya sharing-sharingnya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar atau di DM saya, di DM IG saya boleh, atau tanya via WhatsApp juga boleh. Semoga bermanfaat. Dukung terus konten-konten edukasi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Semoga bermanfaat. Thank you.